Halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga kamu semua tetap dalam keadaan sehat. Berjumpa kembali bersama aku di channel My Tarot Indonesia. Dan kali ini aku akan memberikan readingan dengan tema bagaimana kabar dia sekarang untuk kamu yang sedang dalam keadaan no contact ya, ataupun tidak ada komunikasi. Khususnya untuk kamu yang berzodiak Taurus. Sebelumnya aku ingin mengingatkan bahwa ini adalah readingan yang bersifat general ya teman-teman. Jadi tentunya energinya juga sangat general ya. Dan bisa jadi energinya juga vice versa ataupun terbolak-balik. Dan mungkin tidak bisa sepenuhnya resonate untuk setiap kamu yang berzodiak Taurus. Tapi tentunya terlepas dari resonate ataupun tidak, mudah-mudahan kamu tetap bisa mendapatkan pembelajaran, sisi positif dan manfaat ya dari readingan kita pada kali ini. Yang mudah-mudahan bisa menjadi referensi untuk kamu agar kamu bisa memiliki kehidupan asmara yang lebih baik di masa mendatang. Oke, kita akan segera mulai ya untuk readingan kita pada kali ini. Dan tidak lupa aku ingin mengucapkan terima kasih banyak ya untuk teman-teman yang selama ini sudah menjadi penonton setia ya di channel My Tarot Indonesia. Dan juga selamat datang untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini. Tidak lupa aku mengharapkan support dan dukungan dari teman-teman semua ya, dengan cara like, subscribe, dan komen videonya, agar kedepannya aku bisa terus memberikan video-video readingan lainnya ya, dengan kualitas yang lebih baik, dan tentunya bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Dan untuk teman-teman yang pernah mengirimkan request untuk personal reading ya, aku mohon maaf, saat ini aku belum bisa menyediakan personal reading karena masih terbentur dengan aktivitas dan kesibukan aku yang lainnya ya, teman-teman. Tapi mudah-mudahan kedepannya bisa sesegeranya ya. Setelah segala sesuatunya bisa berjalan dengan lebih lancar, aku bisa segera menyediakan personal reading ya untuk teman-teman semua, oke? Oke, kita akan ambil 10 kartu dan kita juga akan lihat bottom of the deck-nya ya nanti. Oke. Ya, sini kita sudah ada 10 kartu. Ups. Oke, aku rapikan dulu ya. Di bottom of the deck kita ada Seven of Cups. Seven of Cups, oke. Ya. Oke, untuk teman-teman Taurus, kita lihat kelima kartu di atas dulu ya. Ten of Cups, Justice, Ace of Cups, Knight of Swords, dan Death di sini. Oke, kalau aku lihat kabar dia saat ini sekarang, dia sekarang sebenarnya sudah jauh lebih berubah ya, dia sudah banyak melewati kepahitan juga setelah terakhir kalian saling berhubungan gitu ya, maksudnya saling kontak ataupun saling komunikasi, mungkin sudah lewat beberapa bulan ataupun beberapa tahun gitu ya. Nah, dia sebenarnya selama periode itu dia sudah banyak memfokuskan energi dia untuk lebih mengembangkan ataupun meningkatkan kualitas hidup dia di sini kalau aku lihat ya, karena di sini ada Ten of Cups. Oke, jadi artinya dia benar-benar bisa lebih produktif lagi ya, sudah banyak berubah dia itu. Oke, selama periode kalian tidak saling kontak satu sama lain itu. Oke, dia kalau aku lihat dari sisi karir, bisa dari sisi karir, finansial, keuangan, dari sisi kemapanan emosional, kedewasaan emosional juga dia sudah mengalami banyak perubahan di sini. Oke. Nah, saat ini memang kalau aku lihat karena di sini ada death ya, dan ini hubungannya adalah dengan asmara. Pada saat ini sebenarnya dia belum terlalu ada minat lah ya istilahnya untuk ke arah hubungan asmara ya kalau aku lihat di sini. Karena ada aspek lain dalam hidup dia yang saat ini sedang dia fokuskan gitu. Entah karir, entah keuangan dia, entah bisnis dia yang mungkin dia baru rintis ya di sini. Nah, di sini ada Ace of Cups, Knight of Swords, dan ada Justice di kirinya. Nah, saat ini sebenarnya memang dia sedang menjalani sesuatu yang kebetulan itu memang merupakan mimpi ataupun cita-cita dia ataupun visi dia sejak lama gitu. Nah, bisa jadi saat ini dia sedang berkarir ataupun memulai suatu karir ataupun memulai suatu bisnis yang sebenarnya memang dia itu sudah impi-impikan sejak dulu, dan kebetulan di saat ini dia itu akhirnya berhasil mewujudkan ataupun kesampaian istilahnya ya
bekerja di bidang tersebut ataupun menjalankan bisnis tersebut. Nah, karena itulah dia sekarang itu lebih memfokuskan energi dia itu untuk ya memanage perjalanan karir dia, memanage bisnis dia agar bisa lebih maksimal. Karena memang selama ini memang itu yang dia impikan gitu. Karena itulah dia nggak terlalu banyak memfokuskan energi dia untuk kehidupan asmara pada saat ini. Kalau aku lihat saat ini kemungkinan besar dia nggak lagi dekat dengan siapapun ya. Oke, mungkin ada satu dua orang kenalan yang mungkin sekedar ketemu, mungkin sekedar hangout bareng, ngobrol-ngobrol, tetapi dia nggak merasakan adanya suatu, istilahnya nggak terlalu merasa tertarik untuk mencoba menjalaninya lebih lanjut begitu. Dia merasa ya kalau ada orang yang datang dan kalian bisa jadi teman, bisa saling curhat, ya udah pada saat momen itu aja. Tetapi dia nggak merasa tertarik untuk mencoba menjajakinya lebih lanjut, kurang lebih seperti itu. Karena saat ini ada yang istilahnya lebih menarik minat dia untuk dia jalani gitu, yaitu karir ataupun finansial ataupun bisnis dia. Kalau aku lihat di sini memang orangnya sudah jauh berubah ya, sudah banyak bertransformasi semenjak kalian terakhir kali bertemu. Ada kemungkinan dia dari water sign ya, karena di sini ada cups ya. Water sign berarti bisa dari Pisces, Scorpio ataupun Cancer ya, tetapi sekali lagi karena ini general bisa dari sign manapun. Oke. Nah, itu dari kelima kartu di atas ya. Jadi sebenarnya kabar dia ini sekarang cenderung baik sih ya. Dia istilahnya sudah menjadi produktif dan sudah menjadi orang yang jauh lebih baik gitu. Oke. Nah, di satu sisi pastinya kamu juga memainkan peran ya, sehingga dia bisa bertransformasi seperti itu. Jadi kamu juga harus bangga dengan diri kamu sendiri. Nah, kita lihat kelima kartu di bawah. Ini aku hubungkan dengan apakah dia masih kadang-kadang mengingat kamu ataupun terpikir untuk menghubungi kamu kembali nih suatu saat. Jawabannya adalah iya. Oke, karena di sini ada Wheel of Fortune, ada Ace of Swords ya. Ace of Swords itu tindakan, Wheel of Fortune suatu siklus. Nah, ada kemungkinan yang cukup besar dia suatu saat tuh bisa menghubungi ataupun mengontak kamu kembali secara tiba-tiba. Ada kemungkinan ya. Mungkin pada saat kamu lagi jalan dengan teman kamu, mungkin pada saat kamu lagi traveling kemana, mungkin pada saat yang nggak. Ini benar-benar saatnya nggak terduga sih, karena Wheel of Fortune itu adalah suatu siklus baru ya, suatu fase yang baru, dan Ace of Swords itu adalah suatu tindakan. Nah, jadi memang dia akan menghubungi kamu kembali itu secara nggak terduga gitu. Mungkin ketika kamu udah benar-benar udahlah, udah nggak mungkin lah dia hubungin kamu kembali. Tiba-tiba besoknya bisa jadi dia menghubungi kamu kembali. Nah, ada kemungkinan besar ya. Oke. Nah, waktunya berapa lama? Di sini kalau aku lihat belum bisa dipastikan ya, tetapi bisa jadi dalam waktu yang relatif tidak terlalu lama gitu. Oke, jadi bisa jadi mungkin di bulan selanjutnya, mungkin di bulan depan ya, bisa jadi mungkin beberapa bulan ke depan gitu. Oke, tetapi waktunya relatif tidak terlalu lama. Oke, jadi istilahnya tengah-tengah lah ya. Tidak bisa dipastikan ya dalam hitungan hari ya. Oke, tetapi yang pasti ada tidak terlalu lama lagi dia akan menghubungi kamu kembali. Oke, nah sebenarnya apa maksudnya gitu? King of Pentacles, Knight of Wands bukan mau menyombongkan, tetapi karena dia merasa sekarang dia itu sudah jauh lebih percaya diri untuk istilahnya sejajar ya, bukan sejajar sih dengan kamu. Istilahnya dia sudah merasa lebih percaya diri dengan diri dia karena dia semenjak terakhir kali nih ya kalian saling kontak satu sama lain. Dia juga tahu bahwa dia sudah jauh lebih baik secara emosional, dia mungkin sekarang sudah jauh lebih dewasa, sudah jauh lebih bisa memprioritaskan hidup dia dan tahu apa yang dia inginkan dan apa yang dia tidak inginkan gitu. Sehingga istilahnya dia sudah menjadi pribadi yang lebih mantap, yang sudah menjadi lebih nyaman dengan diri dia sendiri, sehingga dia punya keberanian untuk menghubungi kamu kembali gitu. Nah, tapi di sini ada The High Priestess. Sebenarnya maksud dia menghubungi kamu kembali itu pure pada awalnya itu memang dia ingin paling tidak bisa menjadi bagian dari hidup kamu kembali. Bukan mengajak kamu untuk menjalin hubungan ya, enggak. Tapi maksud dia itu adalah dia sebenarnya kalau aku lihat menganggap kamu itu salah satu orang yang penting dalam hidup dia. Terlepas dari dulu hubungan kalian seperti apa ya, apakah memang dulu kalian pernah menjalin hubungan asmara atau kan dulu memang kalian masih dalam proses pendekatan gitu. Tetapi dan terlepas dari sudah berapa lama kalian saling kenal satu sama lain di masa lalu gitu ya, di masa terdahulu ya, di waktu yang sebelumnya gitu, dia merasa kehadiran kamu itu benar-benar
sudah memberikan kesan yang tidak terlupakan dan perubahan yang besar dalam hidup dia gitu. Dan dia ingin ketika nanti dia menghubungi kamu kembali dan dia yakin bahwa dia memang sudah banyak berubah dan dia juga sudah menjadi orang yang lebih pantas untuk kamu, paling tidak dia ingin kalau diberi kesempatan, dia ingin bisa menjadi bagian dari hidup kamu kembali. Itu aja intinya gitu. Jadi dia nggak akan menargetkan, gua pokoknya mau jadi pacar lu nanti. Kalau misalkan lu udah nggak mau jadi sama gue, ya udah mendingan kita nggak usah hubungan. Dia nggak ada pikiran seperti itu. Dia hanya memikirkan bahwa kamu itu orang yang salah satu orang yang benar-benar dia syukuri pernah hadir dalam hidup dia. Dan dia ingin kalau diberi kesempatan lagi, dia bisa, istilahnya kalau dia diberi kesempatan bisa jadi bagian dari hidup kamu, bahkan hanya sebagai teman yang mungkin sebulan sekali hangout atau sebulan sekali ngobrol pun dia sudah merasa terhormat gitu. Istilahnya dia ingin memberikan sesuatu juga gitu untuk kamu, karena kamu sudah memberikan banyak untuk dia. Intinya adalah seperti itu sebenarnya. Jadi dia nggak akan berharap. Oke? Nah, jadi dia akan menghubungi kamu kembali, ingin menunjukkan bahwa dia itu sekarang sudah berubah loh. Dia sekarang sudah menjadi orang yang lebih pantas loh. Nah, ketika nanti kalian dipertemukan kembali, misalkan gitu ya. Nah, apakah nanti kamu akan melihat dia sebagai seseorang yang berpotensi bisa menjalin hubungan yang seperti dulu lagi, ataukah memang kamu hanya melihatnya sebagai teman? Itu sama sekali nggak dia pusingkan, karena intinya di dalam pikiran dia adalah dia ingin menjadi bagian dari hidup kamu, entah jadi apapun itu. Karena menurut dia itu sudah menjadi suatu kehormatan besar. Itu aja sih sebenarnya. Ketika nanti saatnya tiba, dia menghubungi kamu kembali. Oke, jadi ini bisa menjadi referensi untuk kamu ya. Kamu jadi nggak perlu merasa terbebani, dia pasti hubungin gue, pasti ada maunya nih. Pasti ada maksudnya nih. Dia pasti mau mencoba, mencoba mendekati diri gue lagi nih. Nah, itu tidak perlu kamu pikirkan. Dia hanya hadir memang karena pure dengan niat baik, dia hanya ingin menjadi kembali diberi kesempatan. Kalau memang diberi kesempatan, ingin menjadi bagian dari hidup kamu, entah sebagai apapun itu. Karena di sini bottom of the deck-nya ini Seven of Cups ya. Di sini kalau aku lihat bisa diartikan kiat, saran ataupun nasihat yang bisa diberikan oleh semesta untuk kamu ya. Seven of Cups satunya choices. Sebenarnya pada saat ini tidak diragukan lagi, sebenarnya banyak yang dekat dengan kamu. Istilahnya kamu banyak pilihan sebenarnya gitu. Mungkin ada beberapa orang yang saat ini sedang dekat dengan kamu. Istilahnya ada beberapa orang yang sekarang ini kamu melihat sebagai potensi pasangan gitu untuk kamu ke depannya. Oke? Nah, ketika nanti dia menghubungi kamu kembali sedangkan kamu sudah istilahnya kamu sudah mungkin mulai memiliki perasaan dengan orang lain, sudah mulai memiliki hati dengan orang lain, juga kamu sudah sedikit demi sedikit mulai move on gitu. Tapi dia hadir kembali. Nah, jangan sampai itu malah membuat kamu bimbang gitu. Nah, ini berkaitan dengan apa yang kamu rasakan pada saat tersebut, pada saat itu ya, ketika memang momen itu datang, dia bisa menghubungi kamu kembali. Karena pada saat itu juga kamu akan memiliki banyak pilihan sebenarnya. Apakah kamu pada saat itu melihat dia sebagai salah satu potensi pasangan kamu yang mungkin bisa menemani hidup kamu nantinya, ataukah pada saat itu memang ketika kalian bertemu kembali, ketika kalian saling berkomunikasi satu sama lain, ternyata rasa itu sudah tidak bisa timbul gitu. Artinya memang kamu karena istilahnya kamu sudah move on dan kamu sudah tidak berharap, dan kamu juga sudah mulai menginvestasikan perasaan kamu ke orang lain ataupun pilihan yang lain gitu. Ya itu sah-sah aja gitu, karena memang itu adalah pilihan kamu. Intinya adalah seperti itu ya. Jadi dengarkan kata hati kamu ya teman-teman Taurus pada saat momen tersebut tiba. Kalau memang kamu merasa bahwa perasaan kamu ke dia itu bisa timbul seperti yang sedia kala ya, seperti dulu lagi, dan kamu memang ingin mencoba memberikan dia kesempatan, ya berikan dia kesempatan tanpa ragu. Tetapi kalau ketika momen itu datang dan memang kamu merasa bahwa rasa itu sudah tidak bisa timbul dan kamu hanya melihat dia sebagai orang yang dulu pernah spesial di hidup kamu, tetapi kamu sekarang melihat dia hanya sebatas teman baik, mungkin teman yang bisa diajak saling sharing terhadap pengalaman ataupun pelajaran hidup. Nah, berarti ya memang kamu berhak untuk menentukan pilihan kamu yang lain. Kurang lebih seperti itu ya. Teman-teman Taurus, tentunya terlepas dari seberapa resonate readingan ini dengan situasi dan kondisi yang kamu alami sekarang, mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi untuk kamu ya, untuk mengambil keputusan yang paling tepat. Tentunya supaya kamu bisa tetap berbahagia dengan pilihan kamu, dan tentunya bisa meningkatkan kualitas kehidupan asmara kamu di masa mendatang. Dan tentunya kamu bisa berbahagia ya dengan pilihan kamu. Good luck ya untuk kamu teman-teman Taurus.
Oke teman-teman, cukup sekian ya untuk readingan kita pada kali ini. Semoga resonate dan semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa kembali di video-video readingan selanjutnya. Terima kasih dan semoga semesta selalu menyertai kita.